Halo teman-teman Youth yang ada di rumah, ada sukacitakah hari ini? Ya, meskipun hari ini suasananya berbeda, tapi kita tetap memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tetap setia, tetap fokus di hadapan Tuhan. Mari kita semua berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama Engkau dalam penuh kemuliaan dan dengan sorak-sorai Tuhan. Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik,
Tuhan, tidak ada yang main-main. Mari sama-sama kita sembah Tuhan, karena Tuhan yang telah mati buat kita, telah menebus dosa kita. Marilah kita tetap setia di hadapan Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita. Sungguh darah-Mu mulia Tuhan. Ku tetap berjuang demi Engkau Tuhan, sampai akhirnya Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Saat ini kami beribadah secara streaming bersama seluruh anak-anak muda kami di Madiun, Nganjuk, Ponorogo, dan Magetan. Meskipun kami tidak dapat bertatap muka satu dengan yang lain, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kami percaya Tuhan, untuk itu saat ini urapi hamba-Mu yang kami akan firman-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi semua anak-anak muda-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, biar kami yang mendengarkan juga Tuhan benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan dengan baik, supaya kami Tuhan dapat diubahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak muda dimanapun kita berada. Hari ini kita merayakan hari kenaikan bagi anak-anak muda di seluruh Madiun, Nganjuk, Ponorogo, dan Magetan. Kenaikan Tuhan Yesus seharusnya bukan suatu kejadian yang menyedihkan karena perpisahan ini. Dan seharusnya sebagai orang percaya kita paham bahwa kita harus mengerti Tuhan Yesus punya tujuan yang baik di dalam kenaikannya. Seringkali dalam kehidupan kita mengalami kesedihan karena perpisahan. Tetapi kita harusnya tahu bahwa di dalam perpisahan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya itu adalah suatu hal yang merupakan hal yang sukacita. Karena apa? Karena Tuhan punya tujuan yang besar. Bagi orang-orang percaya, harusnya sukacita bukan karena keadaan, tetapi karena ada Yesus di dalam diri kita melalui Roh Kudus yang 2000 tahun lalu tak dicurahkan kepada setiap orang-orang percaya. Untuk itu kita akan belajar bagi anak-anak Bios hari-hari ini dimanapun kalian berada, mengenai suatu sukacita yang tersebut sukacita abadi di dalam hidup kita. Karena saya percaya dan yakin pada waktu kita percaya Yesus sebagai Juru Selamat, ada sukacita yang abadi dalam hidup kita. Sukacita bukan karena keadaan. Hari-hari ini kita mungkin mengalami hal yang tidak enak karena pandemi ini. Ada anak-anak yang merasa bosan di rumah. Ada anak-anak yang tidak bisa kumpul-kumpul bersama teman.
Kalau anak-anak muda katakan hari-hari ada tidak bisa nge-mall, meskipun mulai beberapa kota mulai memberikan kebebasan untuk bisa datang ke mall dengan standar keamanan, standar kesehatan yang harus dijaga baik. Tetapi sudah berbeda dengan 3 bulan yang lalu, pada waktu belum terjadi ini. Ada suatu cara yang berbeda yang kita alami hari-hari ini. Kita akan belajar kenapa sukacita Tuhan itu harus ada dalam diri kita. Yang saya katakan adalah sukacita abadi. Kita akan belajar dalam Kisah Rasul 1 di ayat 6-11. Tidak saya bacakan supaya menghemat waktu. Tetapi harus kita pahami bahwa pada waktu itu murid-murid Yesus juga mengalami sesuatu yang dikatakan kesedihan seharusnya. Karena apa? Karena ditinggal Tuhan Yesus. Kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6. Di sini dikatakan seperti ini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. Murid-murid Yesus sedih pada waktu Tuhan Yesus hendak naik ke surga. Mereka berharap bahwa Yesus sebelum naik ke surga mengadakan pemulihan. Lalu di ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan Yesus, ya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya, tetapi kita harus mengerti. Mungkin kita hari-hari mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Tadi saya katakan, sukacita itu tidak tergantung oleh keadaan, tetapi sukacita itu tergantung dari apa yang di dalam diri kita, itu Yesus. Untuk itu kita akan, tadi saya katakan, kita mulai mengerti apa maksud Tuhan di dalam ayat ke-6 ini. Orang-orang percaya tidak dapat mengalami sukacita dalam dirinya karena apa? Yang pertama adalah karena seringkali menyalahkan keadaan. Hari-hari itu 2000 tahun yang lalu, murid-murid Yesus dalam masa tekanan. Sama seperti kita hari-hari mungkin mengalami tekanan karena apa? Pandemi ini. Kita tidak bisa bebas seperti dulu. Kemana-mana harus pakai masker. Meskipun saya percaya hari-hari mulai terbiasa, kita mulai pakai masker. Seperti orang-orang di Jepang. Kemanapun juga mereka pakai masker. Kita belajar suatu hal yang baru. Harus sering-sering cuci tangan. Harus menjaga social distancing, menjaga jarak dengan teman-teman kita. Bahkan naik kendaraan di daerah PSBB, satu mobil tidak boleh banyak orang, mungkin satu mobil 2 atau 3 orang. Tidak boleh bergoncengan kalau jadi satu KTP, satu KK. Dan banyak hal aturan-aturan yang tidak mengenakan kita. Sama seperti 2000 tahun yang lalu, murid-murid Yesus juga mengalami sesuatu ketakutan karena keadaan. Tapi Yesus katakan waktu itu, ya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Kenapa? Tuhan Yesus tahu bahwa pemulihan sudah diberikan kepada mereka pada waktu mereka percaya Yesus. Dan waktu itu murid-murid tidak mengerti, tetapi setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka mengerti bahwa ternyata sukacita itu harus ada karena ada Yesus dalam diri kita. Jadi yang pertama, kita tidak boleh menyalahkan keadaan atau orang lain yang mungkin Tuhan izinkan menjadi penyebab bagi permasalahan yang terjadi hari-hari ini. Kita tahu pandemi ini terjadi, kita tidak tahu siapa penyebabnya. Ada banyak cerita mengenai ini dibuat. Ada yang berkata lagi, enggak, ini virus yang alami. Kita tidak tahu kebenarannya sebagai anak-anak muda. Bahkan para ahli tidak tahu. Tetapi kita harus mulai mengerti, apapun keadaan kita hari-hari ini, kita tidak bisa menyalahkan keadaan ataupun orang lain. Tetapi kita belajar. Kita mulai merubah pola pikir kita sebagai anak-anak muda untuk memahami ada suatu rencana Tuhan yang besar di balik ini semua. Kita tidak tahu apa yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin setelah pandemi ini ada hal lain yang bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi percayalah satu hal, bahwa keadaan tidak membuat kita menjadi berduka cita. Keadaan tidak dapat menghilangkan sukacita di dalam Tuhan. Karena sukacita kita hanya karena ada Yesus di dalam diri kita. Pola pikir kita terbentuk membuat kita sampai menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain. Terbentuk karena apa? Karena dari kecil. Nah, kalau kita belajar sedikit bahwa semua itu karena didikan. Mungkin kita mengalami didikan yang salah. Tapi mari sebagai anak-anak muda, kalau kita mengerti hari-hari, kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita belajar, kita merubah pola pikir kita hari-hari ini untuk tidak mau dikuasai oleh keadaan, tetapi kita mau dikuasai oleh Yesus Kristus yang ada dalam diri kita. Pengertian kita terbatas, adik-adik. Tetapi di dalam
Amsal 3 ayat 5 dikatakan seperti ini. Amsal 3 ayat 5, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita punya pengertian atau pemahaman terbatas. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, Tuhan akan memberikan pengertian yang lebih kepada kita. Ada sedikit suatu kesaksian yang mungkin beberapa kali saya pernah ceritakan di generasi sebelumnya mengenai kehidupan saya pada waktu dulu sekolah. Keadaan tidak mengenakan waktu itu karena apa? Saya sekolah di suatu sekolah negeri. Ya, saya tidak sebutkan secara detail, tapi sekolah ini sekolah negeri yang seringkali terjadi pembulian zaman-zaman itu. Saya melihat bahwa hari-hari ini, ya, pembulian ini sudah mulai ada aturan mainnya secara ITE. Ya, tetapi secara langsung masih terjadi. Saya berkata pembulian sudah terjadi dari zaman dulu. Tuhan Yesus pun dibully oleh ahli-ahli Taurat. Dan Tuhan Yesus tetap kuat. Ini harusnya kita bisa ambil sebagai contoh. Nah, kembali pada sekitar saya, ya, sekitar 15 tahun yang lalu, sekitar 15-20 tahun yang lalu, saya masih sekolah di SMA. Ya, 15 tahun yang lalu, sama, pembulian itu terjadi. Tapi saya percaya satu hal bahwa apapun itu terjadi karena saya dikuatkan oleh Bapak Gembala sebagai orang tua, dan saya masuk di dalam suatu komunitas yang kuat di SMA kami. Waktu itu anak-anak SMA kami punya suatu PD, persekutuan doa yang sangat kuat, yang saya menguatkan satu dengan lain. Kami semua dibully, ya, dibully karena etnis, dibully karena status kami sebagai orang Kristen, ya, tapi kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya. Kalau beberapa anak-anak teman-teman di sekolah, di kantor merasa kami tunjukkan, ya, istri saya pernah memposting beberapa saat lalu waktu foto saya pada waktu masih SMA, sangat kurus karena stres waktu itu. Dengan berat 52 sampai 54 kilo. Ya. Karena apa? Karena bully. Tetapi saya akhirnya belajar setelah saya masuk dalam komunitas yang benar, bahwa sukacita saya tidak dapat dicuri oleh orang-orang itu. Karena saya percaya dan yakin bahwa Tuhan punya satu tujuan. Saya ditempatkan di sekolah itu ada maksud dan tujuan. Dan kami akan mengalami satu kegerakan yang orang katakan waktu itu pergerakan anak-anak muda di Surabaya sekitar 15-20 tahun yang lalu. Ada anak-anak Tuhan dari agama seberang saat dia bertobat, itu lebih mengenaskan lagi. Dia dibully seorang cewek, dia bertobat jadi orang percaya. Dengan keberaniannya dia menghadapi guru-gurunya bahwa aku percaya Yesus. Dia diintimidasi, tapi kami sebagai teman yang menguatkan. Itu salah satu contoh saja. Kalau kita tidak menyalahkan keadaan, saya percaya kuasa Tuhan itu ada dalam diri kita mengatasi segala keadaan kita. Itu yang pertama. Sukacita bukan karena keadaan, tetapi karena Yesus dalam diri kita. Lalu yang kedua, sukacita kita harus tetap ada karena apa? Kalau kita mau fokus kepada tujuan hidup kita. Di dalam ayat yang ke-8 dalam Kisah Para Rasul, Tuhan mengingatkan kembali mengenai tujuan hidup orang-orang percaya, yaitu murid-murid Yesus pada waktu itu. Di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus yang turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setiap makhluk Tuhan ciptakan dengan tujuan, apalagi manusia. Tuhan punya rancangan yang mulia bagi manusia, tetapi terjadi pergeseran karena dosa. Dan iblis sampai hari ini terus berusaha untuk mengalihkan tujuan manusia sebagai alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Dan Tuhan ingatkan kembali pada waktu 2000 tahun yang lalu, mulai murid-muridnya, dia yang dapat saya katakan tadi, supaya Tuhan kembalikan pada sasaran awal, menjadi saksi dimanapun kita berada. Tujuan awal beliau didirikan adalah menjadi sentral pemulihan bagi orang-orang percaya, bagi anak-anak muda percaya yang percaya Yesus yang sungguh-sungguh di Madiun, Nganjuk, Ponorogo, Magetan. Tetapi kita dapat menjadi sentral pemulihan. Lebih dulu kita harus dipulihkan lebih dulu. Berapa banyak anak-anak muda hari-hari ini mengalami kepahitan dan menyimpan kepahitan. Kalau kita mau dipilih Tuhan sebagai alat untuk kemuliaan nama Tuhan, yang pertama yang harus kita pegang adalah kita harus melepaskan pengampunan. Kita harus membereskan hati kita dalam hidup kita. Saya masih melihat banyak anak-anak muda yang mungkin mengalami kepahitan
dengan orang tua. Ya. Tuhan izinkan hari-hari ini seringkali di rumah. Mungkin kalau dulu kita bisa keluar dari rumah, ya kita bisa menghindari orang tua. Tetapi hari ini mau tidak boleh keluar, dibatasi. Mau tidak mau ketemu dengan orang tua kita, ketemu dengan adik kita, mungkin seringkali kita bertengkar. Ya. Tuhan izinkan supaya apa? Supaya kita bisa rekonsiliasi dengan orang tua kita, dengan saudara kita. Saya masih teringat dengan kejadian 10 tahun yang lalu. Ada generasi anak muda yang 10 tahun yang lalu dia mengalami kepahitan dengan orang tuanya dia. Dan pada waktu dia kalau komsel, dia selalu curhat mengenai ini. Sampai suatu titik dia mengambil keputusan untuk berubah. Ya. Nah ini sudah tidak di kota ini, dia sudah pindah ke kota lain, sudah bekerja. Ya. Dia sudah sukses di kota lain, tapi saya percaya dia mengambil perubahan. Karena apa? Ada satu titik dia dijamah Tuhan dan mengambil keputusan dia untuk mengambil langkah. Kalau kita fokus kepada tujuan kita, orang lain bisa membuat kita tersakiti. Tetapi kembali kepada kita, apakah kita mau disakiti atau tidak? Apakah kita bisa melepaskan pengampunan bagi orang sekitar kita atau kepada orang tua kita? Kembali kepada anak tadi ini, dia ambil keputusan, aku tidak mau dikuasai oleh kepahitan. Ya. Orang tuanya itu sinis. Ya, sebenarnya orang tuanya sayang kepada dia, tetapi mungkin karena keadaan, karena kesusahan hidup, jadi hidupnya dia tuh sinis. Tapi dia ambil keputusan. Suatu saat, ya, dia menyisihkan uang dia, dia waktu itu masih kerja, ya, jadi kerja sambil sekolah. Ya. Dia menyisihkan uangnya dia berikan sesuatu makan yang disukai oleh orang tuanya, oleh papanya. Dia bawa ini kepada papanya, dan ternyata responnya di luar dugaan. Pada waktu diberikan kepada papanya, makanan kesukaan papanya. Papanya itu meskipun tidak keluar air mata, tidak nangis, tapi dia seperti berkaca-kaca. Dan terjadi pemulihan saat itu. Dan dia mulai ambil kesempatan untuk melakukan pemulihan. Mari anak-anak muda hari-hari ini, ya, kita tidak bisa menuntut orang lain untuk berubah lebih dulu, tetapi kita harus menuntut diri kita untuk berubah lebih dulu. Kalau kita fokus pada tujuan kita sebagai alat kemuliaan nama Tuhan hari-hari ini, jangan menuntut orang lain berubah, tapi tuntutlah diri kita untuk berubah lebih dulu. Kita tidak bisa menuntut orang tua kita untuk berubah, tapi kita belajar kita berubah. Kita tidak bisa menuntut anak saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk berubah lebih dulu, tapi tuntut diri kita untuk berubah lebih dahulu. Kita lepaskan pengampunan, kita berubah. Kalau mungkin kita disakiti, kita coba dekati teman-teman kita yang menyakiti kita, saudara-saudara kita yang menyakiti kita. Kalau orang tua kita mungkin, ya saya percaya setiap orang tua itu selalu sayang kepada anaknya, tetapi mungkin dia dengan cara yang salah, dia dengan cara yang mungkin keras. Ya. Orang tua kadang-kadang gengsi untuk meminta maaf, kadang-kadang menunjukkan kasihnya. Ya. Tetapi kita mulai dengan kita melangkah lebih dulu untuk kita mengasihi mereka. Saya percaya dan yakin seperti anak muda itu yang saya katakan, padahal dia melangkah lebih dulu, Tuhan berikan perubahan kepada hati orang tuanya dan terjadi pemulihan. Mari anak-anak muda, kita belajar ini. Kuncinya adalah pada kerendahan hati kita. Kalau kita bisa belajar untuk mengasihi orang lain, kita belajar untuk melangkah, untuk berubah, kuncinya adalah pada kerendahan hati kita. Kalau kita tidak mau belajar rendah hati, ya, di dalam 1 Petrus dikatakan, 1 Petrus 5 ayat 6, 1 Petrus 5 di ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini, ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Pada waktu kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, di bawah kaki Tuhan, Tuhan akan tinggikan kita. Yaitu apa? Kesempatan untuk pemulihan, kesempatan untuk kita dipakai Tuhan. Saya percaya dan yakin, jika kita mau turut ke firman Tuhan hari ini, 2 poin ini, jangan menyalahkan keadaan yang terjadi hari-hari ini, dan kita mau fokus pada tujuan Tuhan untuk kita dipakai oleh kemuliaan nama Tuhan. Dengan cara apa? Dengan belajar rendah hati. Saya percaya dan yakin, setiap anak-anak Bios dimanapun berada akan jadi berkat bagi komunitas, bagi keluarga, bagi teman-teman di sekolah, bahkan bagi kota dan bagi negara ini. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bagi anak-anak muda yang hari ini mungkin lagi mengalami kepahitan, lepaskan pengampunan. Ambil keputusan hari ini, lepaskan pengampunan. Bagi yang hari-hari menyalahkan keadaan, ayo kita rubah, jangan menyalahkan keadaan. Kita minta Tuhan berikan kekuatan supaya kita jadi orang-orang yang tangguh, karena saya percaya dan yakin anak-anak Bios dipakai Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu.
Hari ini kami telah mendengar firman-Mu, untuk kami Tuhan tidak menyalahkan keadaan kami hari-hari ini. Sama seperti murid-murid Yesus yang mau dirubahkan. Dia tidak menyalahkan keadaan karena dia sudah diberikan pengertian oleh Tuhan, ya, bahwa belum saatnya terjadi pemulihan hari itu. Karena Tuhan punya tujuan yang besar untuk pemulihan bangsa-bangsa. Dan yang kedua tadi, Tuhan izinkan supaya kita dipakai untuk alat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya dan yakin setiap anak-anak muda hari-hari ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk yang mungkin hari-hari ini yang masih mengalami kepahitan, yang hari ini mengalami Tuhan kegalauan, mengalami Tuhan masalah-masalah dalam orang-orang sekitarnya, mungkin orang tua ataupun juga saat ini, mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Bersama-sama kita sehati di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan pengampunan bagi mereka. Sebutkan orang-orang yang mungkin menyakiti hari kita lepaskan pengampunan hari ini juga. Jangan tunda-tunda, lepaskan hari ini. Sebutkan siapa yang mungkin menyakiti hati kita. Tidak mata sikar Tuhan, kau berikan kekuatan bagi mereka untuk Tuhan dapat melepaskan pengampunan. Kami percaya Tuhan, pengampunan dilepaskan bagi anak-anak muda saat mereka mau melangkah untuk melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti hati mereka. Dan saya percaya saat kami Tuhan mulai berubah untuk dapat melepaskan pengampunan, Tuhan akan pakai kami sebagai alat nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, terus kuatkan kami, pakai kami sebagai alat nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap sekolah kami, setiap pendidikan kami, setiap keluarga kami, setiap mungkin kami yang sudah bekerja. Kau berkati Tuhan usaha kami dan pekerjaan kami. Kami percaya hikmat Tuhan menyertai kami semua. Pimpin Tuhan teman-teman kami yang lain Tuhan yang mungkin tidak bersama kami hari ini. Kami percaya Tuhan, biar mereka tetap Tuhan di zaman Tuhan. Kami juga tetap berdoa bagi pemimpin bangsa ini Tuhan, Bapak Jokowi, supaya terus Tuhan diberikan hikmat supaya dapat menyelesaikan pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, lepaskan Tuhan berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semua.